Saya Toha Muhammad Al-Hamid, saya Sekretaris Jenderal dari Dewan Papua. Berawal dari keyakinan kami yang kuat tentang masa depan Papua, masa depan tanah dan bangsa Papua, maka pada tahun 99 kami bergabung di dalam tim 100, datang ke Istana Negara bertemu dengan Presiden B.J. Habibie untuk mengatakan kepada Presiden bahwa sudah cukup waktunya kami bersama Indonesia, sekarang kami mau berpisah dari Republik Indonesia. Ini permintaan yang sangat teratas, lemari di atas yang kami minta, kami mau merdeka. Nah, setelah pulang, berturut-turut kita menyelenggarakan MUBES, Musyawarah Besar Papua tahun 2000. Saya adalah pimpinan sidang MUBES dan bersama dengan saudara almarhum Agus Alua, Wakil Sekjen Dewan Papua, kami menggagas, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Besar Papua. Sesudah itu kami datang ke Jakarta, Presiden sudah berganti. Waktu itu Presiden Abdurrahman Wahid almarhum. Kami lapor kepada Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum bahwa kami sudah selesai musyawarah besar dan dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan Kongres Papua kedua. Malah beliau memberikan kami uang 1 miliar, kita orang Papua. Lalu kami gelar Kongres Rakyat Papua pada bulan Mei sampai bulan Juni di Gor Jayapura. Saat itu saya terpilih sebagai ketua dari pimpinan sidang Kongres. Di dalam Kongres kita membentuk beberapa komisi. Salah satu komisi adalah komisi mengenai hak-hak dasar. Kami Kongres menyepakati untuk melakukan akselerasi pembangunan hak-hak dasar Papua, rakyat Papua. Di dalam hak-hak dasar itu apa? Hak ekonomi, hak atas emansipasi sosial, hak-hak budaya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Itu hak-hak yang kami lihat menjadi hak dasar dari rakyat Papua. Nah, hasil dari Komisi 4 di Kongres Rakyat Papua inilah yang kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah dan tim asistensi OTSUS untuk kemudian dijabarkan dan menjadi OTSUS, menjadi undang-undang OTSUS. Saat itu sejarah mengatakan bahwa kami berlima ditangkap dan masuk penjara. Itu bagian dari perjalanan perjuangan rakyat Papua. Itu tidak ada masalah. Pada saat itu, Universitas Cendrawasih atau pimpinan daerah yang mengambil tugas melakukan asistensi terhadap pasal-pasal di dalam OTSUS terus intensif berkomunikasi dengan kami yang ada di dalam penjara. Tetapi hasilnya adalah otonomi khusus datang sebagai win-win solution. Otonomi khusus tidak merubah mimpi rakyat Papua. Otonomi khusus adalah win-win solution. Sampai di sini, kemudian kita tahu bahwa otonomi khusus itu adalah solusi politik bagi masa depan Papua. Dulu waktu zaman Belanda, walaupun Belanda mendukung Papua merdeka, tetapi pada waktu itu ada yang namanya proses Papuanisering. Apa itu Papuanisering? Papuanisering adalah mempersiapkan Papua untuk betul-betul menjadi sebuah bangsa yang layak untuk berada di pentas dunia. Karena kita tahu kita ini tumbuh dari beragam suku, beratus-ratus suku, dan tidak boleh terjadi konflik kultural. Oleh karena itu perlu waktu, perlu membangun kapasitas sumber daya manusia, perlu memastikan bahwa dengan OTSUS ini maka di atas kapal Republik Indonesia semua orang Papua merasa aman. OTSUS mengerjakan 4 hal: pengembangan pendidikan, perbaikan kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, dan infrastruktur. Nah, 25 tahun tidak cukup. 25 tahun OTSUS yang sedang berjalan yang sekarang ini
ditanya di mana-mana, rakyat semua akan bilang, kami belum merasakan apa-apa. Berarti ada masalah di tingkat pengelolaan. Bukan persoalan otsusnya, tapi pengelolaan otsus. Pelaksanaan otsus inilah yang menjadi masalah. Oleh karena itu, bukan otsus yang harus kita tolak. Tetapi marilah kita bicara tentang bagaimana kita memperbaiki penyelenggaraan otsus ke depan. Bagaimana kita bicara tentang perbaikan pengelolaan otsus. Hemat saya, otsus tidak boleh lagi dikelola oleh pemerintah daerah sebagaimana yang sekarang ini. Karena dengan menggabungkan dana otsus dan dana APBD, jujur saja kita rakyat jelata tidak tahu berapa besar dana otsus, untuk apa mau digunakan, dan seterusnya. Kita nggak tahu. Oleh karena itu, ke depan, mari kita bicara tentang bagaimana mengelola otsus. De facto, Papua, kampung-kampung, kabupaten-kabupaten baru masih memerlukan dukungan dana otsus ini. Dan polisi otsus ini, otsus sebagai polisi win-win solution, tidak pernah berakhir. Karena itu tidak akan ada otsus jilid 1, otsus jilid 2, nonsense. Yang betul adalah otsus adalah sebuah kesepakatan politik yang dulu dibuat pada tahun 2001, dan karena itu masih tetap efektif, masih tetap berlaku. Yang menjadi evaluasinya adalah pelaksanaan atau penggunaan dana otsus. Kenapa sudah dilaksanakan selama 25 tahun, tetapi kok suara Papua Merdeka masih tetap nyaring di luar? Itu artinya ada masalah. Itu tidak ada, itu tidak mungkin. Saya Sekjen Dewan Papua, saya belajar sedikit dan mulai tahu tentang UN mekanisme. Ini tidak sama dengan otonomi khusus di Kanada. Spesial otonomi di Kanada beda. Di sana memang menyebut setelah 25 tahun, you boleh referendum, memilih. Kau mau Quebec mau merdeka atau mau tetap jadi Kanada. Demikian pula di Bougainville atau di Kanaki. De facto di dalam otsus Papua tidak ada pengaturan yang spesial. Tidak ada pasal yang menulis bahwa sesudah 25 tahun engkau boleh referendum. Itu satu. Yang kedua, de facto hari ini Papua tidak ada di dalam Komisi Dekolonisasi. Itu jelas. Itu sangat jelas, dan karena itu kita tidak bisa bicara referendum tanpa jalan yang jelas, tanpa road yang jelas. Nanti banyak orang menjadi korban. Dan saya tidak mau lagi lihat rakyat Papua menjadi korban sia-sia. Saya pikir orang di hutan maupun di luar negeri, monggo silakan saja bicara itu. Tapi jangan mempengaruhi rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Karena hari ini rakyat Papua membutuhkan kesejahteraan. Coba pikir, jikalau otsus kita tolak, jikalau kita menolak otsus, maka otomatis MRP bubar. Kita sudah tidak punya lagi lembaga yang menjadi representasi kultural orang Papua. DPRP berubah menjadi DPRD. So, Papua tidak ada lagi menjadi daerah spesial. Dan oleh karena itu, tidak ada lagi proteksi bahwa bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur mesti orang Papua. Tidak. Monggo silakan saja. Siapa penduduk Republik Indonesia yang ada di Papua mau maju silakan. Dia punya hak. Karena Papua bukan lagi daerah spesial. Saya pikir silakan orang bicara Papua Merdeka. Saya masih tetap sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Papua. Dan mandat kami adalah berjuang dengan cara damai melalui dialog. Salah satu dari keputusan Kongres yang kami, Dewan Papua harus amankan adalah hak dasar rakyat Papua. Di situ otsus. Dan you tidak boleh larang orang untuk meraih kesejahteraan. Adalah bukti rakyat di kampung-kampung masih memerlukan pengembangan, akselerasi pembangunan. Kampung butuh sentuhan, butuh jalan, butuh pengembangan ekonomi rakyat, butuh sekolah yang baik, rumah sakit yang baik untuk pelayanan kesehatan. Karena itu, biarkan otsus periode yang
sekarang ini jalan terus. Mari kita evaluasi dan kita bicara tentang penegakan hukum. Siapa yang mencuri harus ditangkap. De facto, beberapa kabupaten baru yang hasil pemekaran selama periode Otsus yang sekarang ini itu belum bisa menghasilkan PAD sendiri. Pendapatan asli daerah belum bisa. Jadi bagaimana dia gerakan pembangunan? Oleh karena itu mari kita realistis saja. Di saat kita masih memerlukan pendampingan dana spesial otonomi, kita buka diri. Tidaklah berarti bahwa perbedaan pandangan politik lalu harus menghentikan perhatian pemerintah untuk membangun Papua. Mari kita sadari bahwa pembangunan adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Pemerintah di mana saja harus bikin pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. So, spesial di Papua dan juga di Aceh, dan pemerintah memakai pendekatan spesial otonomi. Dan ini sebuah berkat, ini anugerah. Mari kita kelola dengan baik supaya jangan terjadi kebocoran, agar rakyat di kampung-kampung bisa cepat meraih yang namanya kesejahteraan. Memang mempersiapkan pejabat-pejabat di daerah untuk melihat Papua secara menyeluruh, secara keseluruhan. Jangan lihat Papua pantai, Papua gunung, Papua lembah dan lain sebagainya. Tapi Papua sebagai sebuah entitas yang eksis. Maka baik di Papua maupun Papua Barat, pemerintah harus membuka diri dan membangun, menyiapkan pendekatan-pendekatan pembangunan yang tepat untuk setiap wilayah. Hal yang terpenting dan juga menjadi perhatian kami terus-menerus adalah penegakan hukum. Bupati yang tidak mau tugas di kampung, yang tidak mau tinggal di kampung dan pergi jalan-jalan harus segera diperiksa, harus dicek, ya, karena itu amanah. Jangan kemudian menjadi bupati seolah-olah dia merasa saya menjadi bupati untuk suku saya sendiri. Tidak, you menjadi bupati untuk semua orang yang ada hidup di atas kabupaten itu, di wilayah itu. Saya percaya orang-orang Papua sanggup untuk bersikap terbuka, lebih terbuka, dan pejabat-pejabat itu lebih punya kemampuan untuk membangun keterbukaan yang luar biasa. Tapi hari ini memang masih ada tekanan-tekanan, masih ada opini-opini yang berkembang. Seolah-olah gubernur harus mendukung aspirasi A, aspirasi Papua Merdeka, atau aspirasi NKRI dan seterusnya. Tetapi khusus mengenai otonomi khusus, saya sungguh-sungguh mendorong supaya kita semua community yang ada di Papua, agama-agama, gereja-gereja, mahasiswa, dan organisasi-organisasi masyarakat, partai politik, mari kita dorong, kita perkuat, dan kita bicara soal bagaimana mengelola Otsus dengan benar dan tepat. HAM sebagai salah satu konten yang kita percaya harus dihargai karena ini berkaitan dengan hak hidup rakyat Papua. Rakyat harus diberi kebebasan untuk hidup dan punya keyakinan untuk masa depannya. Oleh karena itu, HAM tidak boleh dijadikan mainan internasional. HAM harus tetap menjadi hak yang melekat pada setiap insan, dan mari kita sama-sama menjaga. Tentara punya tugas menjaga itu, mengamankan itu. Polisi punya tugas mengamankan itu. Pemerintah daerah juga punya tugas mengamankan itu. Seorang gubernur, seorang bupati harus pegang mandat juga untuk membangun stabilisasi negerinya. Mohon maaf, saya tidak yakin. Saya pribadi sungguh-sungguh tidak yakin. Karena saya lebih percaya pada ucapan surat dari Sekjen PBB Kofi Annan yang mengatakan bahwa oke, saya punya special authority, kata Sekjen PBB. Saya punya special authority untuk membongkar keaiban tahun 69. Jikalau General Assembly minta, de facto sampai hari ini yang berbicara tentang Papua di
General Assembly just Vanuatu, hanya Vanuatu. Oleh karena itu, bukan dengan menjual masalah-masalah yang terus-menerus ada di Papua, tapi mari kita lihat, kita duduk lihat baik-baik. Dan saya lebih punya keyakinan bahwa bukan karena HAM, bukan, tapi karena kepentingan ekonomi. Papua adalah memiliki sumber daya ekonomi yang luar biasa, dan itu menjadi daya tarik bagi semua bangsa-bangsa. Ya, itu pandangan-pandangan yang umum yang dipakai selalu untuk menggairahkan keterlibatan partisipasi semua orang Papua. Tapi gini, merdeka sebuah cita-cita, tapi kita perlu jalan untuk menuju ke merdeka sesuai mekanisme internasional, mekanisme yang diakui. So, itu sudah jelas. Bagaimana Papua kita bawa ke Komisi Dekolonisasi? Bagaimana supaya Papua masuk di dalam isu-isu besar? Bagaimana supaya Papua bisa punya kaitan dengan kepentingan dunia lain? Itu. Jangan kita terus-menerus mengeksploitasi kondisi-kondisi lokal kita tanpa bisa dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Saya harap kesempatan ini kita pakai untuk membangun kapasitas rakyat, membangun kesiapan sumber daya manusia kita. Kita kasih sekolah anak-anak supaya ke depan mereka bisa melihat Papua yang lebih baik. Generasi muda yang mau turun di jalan bicara Papua Merdeka, tolong banyak belajar, tolong banyak bertanya kepada orang-orang tua yang di masa lalu telah melakukan perjalanan panjang. Yang kedua, generasi muda mesti cerdas, jangan terprovokasi untuk menghentikan anugerah yang datang. Otsus ini harus kita terima karena ini adalah jalan untuk sebuah perubahan ke depan, terutama untuk diri generasi muda, supaya kamu bisa pergi sekolah, supaya kamu bisa cerdas, supaya adik-adik mama-mama di kampung juga bisa tersentuh ya dengan pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan. Terima kasih banyak.